Oke. Mulai, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur troubleshooting yang disusun oleh kelompok kami, yaitu Bang Riyandi Tarigan, Bang Falah Naufal Hardi, Naufal Fasagirbet, dan saya sendiri Muhammad Rafi. Diajukan untuk memenuhi tugas motor diesel. Baik, pendahuluan. Troubleshooting adalah suatu permasalahan atau kerusakan, di mana kerusakan ini bisa diakibatkan karena kurangnya perawatan pada kendaraan tersebut. Dan banyak mahasiswa yang belum tentu terlalu mengerti kenapa kita harus merawat kendaraan tersebut. Kapan dilakukannya perbaikan? Pada waktu ketika membeli mobil baru, maka kendaraan perlu dilakukan servis pertama, yaitu ketika kilometer sudah mencapai 1000 kilometer. Kemudian selanjutnya servis mobil pada jarak 10.000 kilometer atau setiap 6 bulan sekali. Kenapa kita harus melakukan perbaikan? Perbaikan dilakukan supaya komponen-komponen pada kendaraan performanya tetap terjaga, karena setiap komponen yang bergesekan akan mengakibatkan kehausan, sehingga kalau tidak diperbaiki, maka komponen tersebut akan rusak. Baiklah, Dampak baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya, dampak kalau kendaraan tidak dilakukan servis. Yang pertama, komponen-komponen akan mengakibatkan kerusakan. Yang kedua, komponen tidak bertahan lama. Yang ketiga, kerusakan akan merambat ke komponen lainnya. Yang keempat, umur kendaraan tidak tahan lama. Teori singkat, troubleshooting adalah suatu permasalahan atau kerusakan, di mana kerusakan ini bisa diakibatkan karena kurangnya perawatan pada kendaraan tersebut. Prosedur troubleshooting menemukan serta menemukan secara rinci apa yang masih dikeluhkan pelanggan dan dalam kondisi yang bagaimana gangguan terjadi memainkan peranan yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, mencari dasar gangguan sangatlah menentukan bagaimana proses pemeriksaan dan apa yang harus diperbaiki. Adalah penting untuk membuat sebuah perbandingan dan spesifikasi kendaraan yang benar dan hasil kemampuan yang aktual. Yang pertama itu menganalisa keluhan. Terus yang pertama, eh, mesin tidak dapat hidup atau berat saat di start. Yang kedua, putaran idle, kasar atau mati-mati. Yang ketiga, tersendat atau akselerasi kurang baik. Yang keempat, penggunaan bahan bakar boros. Itu konfirmasi gejala. Dan selanjutnya pemeriksaan dan penyelesaian pertama yaitu yang pertama oli mesin, yang kedua cairan pendingin, yang ketiga baterai dan terminalnya, yang keempat saringan udara, yang kelima drive belt, yang keenam busi, yang ketujuh distributor, yang ke-8 saat pengapian. Selanjutnya ada variasi pemeriksaan, menentukan area gangguan, penyetelan atau perbaikan, dan pemeriksaan akhir.
Dan selanjutnya pemeriksaan tekanan kompresi. Yang pertama, ukurlah tekanan kompresi pada silinder eh, sesuai gambar nomor 1. Yang kedua, bila pada satu silinder tekanan kompresinya rendah, masukkan oli melalui lubang busi, seperti gambar yang nomor 2. Yang selanjutnya, pemeriksaan tekanan oli menggunakan oil pressure switch atau sander gauge dengan menggunakan SST 090227 sampai 12.140. Dan selanjutnya, pasanglah pengukur tekanan oli dan hidupkan mesin dan panaskan mesin hingga mencapai temperatur normal. Eh, Ukurlah tekanan oli menggunakan oil pressure gauge dengan spesifikasi pada ideal yaitu 0,3 kg per cm kubik pada 300 2, kg per cm kubik. Oke, saya lanjutkan. Baik, kemudian selanjutnya itu pemeriksaan pada radiator. Pemeriksaan radiator atau water outlet dengan menggunakan radiator gas tester, pompakan tester sampai relay valve membuka, seperti pada gambar di samping. Kemudian periksalah bahwa relay valve terbuka pada 0,7 kg per cm kuadrat sampai dengan 1,05 kg cm kuadrat. Kemudian periksalah pada tekanan di bawah 0,6 kg cm kuadrat. Tidak terdapat penurunan tekanan. Kemudian selanjutnya memeriksa kebocoran sistem pendingin. Isilah radiator dengan air pendingin dan pasanglah radiator gap tester. Kemudian yang kedua, panaskan mesin. Terus yang ketiga, pompalah hingga mencapai 1,2 kg cm kuadrat. Kemudian periksalah kemungkinan adanya penurunan tekanan. Seperti pada gambar di samping, bila tekanannya menurun, periksalah kebocoran selang radiator atau pompa air. Bila kebocoran di luar tidak terjadi, periksalah heater core, blok silinder, dan kepala silinder. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Raffi. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kata-kata yang kurang jelas, mohon maafkan. Ya, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.